Salah satu dimensi penting dari berpikir filsafat adalah apa yang disebut dengan ontologi. Sekali lagi, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, artinya ada, atau dalam bahasa Inggris being. Kata ontologi itu seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan seorang suhu dari filsafat, yaitu Plato. Plato punya gagasan penting terkait dengan apa yang disebut dengan dunia ide. Menurut Plato, dunia ide itu terkait dengan sesuatu yang secara hakiki merupakan hal-hal yang ideal, gambaran yang ideal, dan merupakan citra atau model dari apa yang sering dan seharusnya itu diikuti oleh realitas yang tidak ideal. Pandangan tentang yang ideal itu menurut Plato tersimpan di suatu tempat yang orang beragama menyebutnya sebagai surga. Surga itu adalah tempat yang ideal. Karena tempat yang ideal, maka setiap orang punya cita-cita dan harapan besar untuk mencapai surga. Pandangan ini kemudian melahirkan sebuah turunan-turunan berpikir bahwa kita harus punya sesuatu yang ideal sebagai sesuatu yang ingin kita capai di tengah hal-hal yang tidak ideal yang menjadi kenyataan dari hidup itu sendiri. Teman-teman, pandangan yang dilahirkan menurut pemikiran Plato atau kemudian diikuti dengan pandangan-pandangan yang dikatakan kelanjutan dari pemikiran Plato, disebut Platonisme, itu kemudian membuat banyak orang merasa bahwa yang ideal itu menjadi gagasan yang harus diperjuangkan. Idealisme harus diupayakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk mengupayakan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang sempurna dalam rangka kita hidup di tengah-tengah banyak hal yang tidak ideal, banyak hal yang tidak sempurna. Ontologi sekali lagi adalah sesuatu yang secara hakiki, secara hakikat itu ideal, sesuatu yang dianggap sempurna. Dan karena itu kita ingin upayakan, perjuangkan, kita ingin capai dan kita ingin raih. Termasuk gambaran kita tentang surga kalau itu dianggap dari perspektif orang beragama. Teman-teman, masalah yang seringkali muncul ketika kita bicara tentang sesuatu yang ontologi adalah kita merasa bahwa ada yang disebut ontologi yang ideal, yang sempurna, itu kemudian menjadi keyakinan seseorang dan ia menjadi problematis ketika yang ideal itu kemudian dipakai sebagai standar untuk mengukur dalam rangka ia membangun relasi dengan siapapun, khususnya dengan orang-orang di sekitarnya. Ada pandangan yang ideal yang ia ingin agar orang lain ikuti, agar orang lain juga mencapai hal tersebut. Bahkan tak jarang dalam rangka yang ideal itu harus diikuti oleh orang lain,
maka hal yang disebut memaksa itu kemudian menjadi laku dari orang-orang yang berpikir idealisme, berpikir sesuatu yang sempurna menurut pikirannya, menurut apa yang ia ada dalam benaknya. Nah, disinilah tantangan kita bahwa ontologi itu pada dirinya sesuatu yang netral, tetapi ia menjadi sesuatu yang bermasalah ketika apa yang ontologi, ada yang ideal, ada yang sempurna, itu kemudian mau dipaksakan kepada orang lain. Bahkan pemaksaan seringkali melahirkan kekerasan demi kekerasan untuk memastikan bahwa apa yang ideal, apa yang terbaik, apa yang merupakan puncak dari sesuatu yang baik, itu kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah. Realitas kita di sekitar kita adalah kenyataan yang di satu sisi perlu kita perhadapkan dengan apa yang ideal yang harus kita upayakan. Tetapi harap dicatat, yang ideal harus juga kita perhadapkan dengan realitas, kenyataan. Kita memang ingin agar semua berjalan menjadi ideal, menjadi sempurna. Tetapi tidak dibenarkan juga dalam rangka mengejar sesuatu yang sempurna, kemudian kita menjadi orang yang suka memaksakan standar idealisme, standar kesempurnaan kita buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu, ontologi sebagai bagian dari berpikir filsafat, kita masing-masing memiliki apa yang ideal, apa yang sempurna. Tetapi negosiasi tentang yang ideal, yang sempurna, itu bagian yang penting dalam rangka kita hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita.